Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 34 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Puji Tuhan, kita diingatkan betapa pentingnya kita menjaga lidah, bibir, mulut kita. Karena dalam perjalanan kehidupan, kita menemukan peribahasa, karena mulut badan binasa. Hal-hal seperti ini di akhir zaman cenderung tidak diperhatikan. Kita melihat di media sosial, di media elektronik, ada begitu banyak orang yang kemudian ditampilkan dalam posisi yang tidak nyaman. Dia ditangkap, dia diikat, dia diborgol, karena tidak jaga mulut, lidahnya, atau perkataannya. Alkitab pun mengingatkan hal yang sama untuk kita. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Maksudnya, ketika kita melihat ada hal-hal yang jahat, kita tidak perlu komentar. Kita tidak perlu bicara untuk mengumbar kepada yang lain. Ucapan bibirmu terhadap yang menipu. Kita harus sadar bahwa seringkali kita lupa bahwa ketika kita melihat yang jahat, kita berkomentar, kita menyampaikan kata-kata sepertinya kita tidak punya kesalahan atau kita tidak pernah berbuat salah. Hal inilah yang menjadi sebab pemazmur harus ingatkan, jaga lidahmu, jaga mulutmu, karena hal ini menentukan sekali, bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi juga untuk sampai kepada akhir perjalanan kehidupan kita. Karena Yakobus berkata seperti ini, Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah itu, Rasul Paulus katakan, mengandung janji untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Maka menyadari akan hal ini, jangan hidup di dunia kita sudah harus bertanggung jawab dengan bibir mulut kita. Kemudian akhir dari perjalanan hidup ini, ibadah kita sia-sia semuanya. Sudah 2 kali konyol di dunia mendapatkan hukuman, dan akhirnya tidak sampai kepada kehidupan yang kekal di sorga. Sebab itu penting sekali, ada banyak ayat-ayat dari dalam Alkitab mengingatkan untuk menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Karena Amsal pun katakan, Amsal 13 ayat 3, dia berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Ini nasihat Tuhan kepada kita di hari yang baru ini, agar kita jaga diri kita. Bukan hanya tubuh kita pelihara, makan, minum, 4 sehat, 5 sempurna, tapi bibir, mulut, lidah kita, di saat kita gunakanlah yang benar. Jangan gunakan yang merugikan kehidupan ini sendiri. Karena di saat akhir perjalanan hidup kita, Alkitab pun katakan kita binasa, sia-sia ibadah kita. Sebab itu mari kita berharap bersandar kepada Tuhan untuk diingatkan selalu bahwa jagalah lidahmu,
Jagalah bibir mulutmu supaya jangan kebinasaan menanti di depan kita untuk menelan kita di dalam kebinasaan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya lidah dan mulut ini dijaga. Karena dari bibir mulut kami bisa memperoleh kehidupan. Namun dari hal yang sama juga, kami bisa mencapai kebinasaan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami tidak melakukan hal yang jauh dari kehendak Tuhan, sehingga ibadah kami sia-sia, sehingga seluruh perbuatan kami tidak diperhitungkan, karena bibir dan lidah kami yang kami tidak dapat kendalikan. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, ingatkan kami untuk dapat menggunakan bibir mulut kami, lidah kami, untuk saling membangun, untuk saling menguatkan, bukan untuk menghancurkan dan membinasakan satu dengan yang lainnya. Sehingga dari kehidupan ini, Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.